Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kartika Kusumawati, saya dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi R.A. Kartini. Kartini, pahlawan emansipasi wanita Indonesia. R.A. Kartini memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini yang lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. R.A. Kartini adalah sosok wanita pribumi yang dilahirkan dari keturunan bangsawan dan merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. R.A. Kartini termasuk sosok yang sangat antusias dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mulai mengembangkan pengetahuannya dengan belajar menulis dan membaca bersama teman sesama perempuannya. Pada saat itu juga Kartini sering belajar bahasa asing, yaitu bahasa Belanda. Ibunda Kartini bernama Ngasirah. Semasa kecil, Kartini tidak hanya diasuh oleh ibunya, tetapi juga oleh Mbok Mbanawiyah. Ayah Kartini bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Pada tahun 1881, ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara. Bahkan sang kakek, yaitu Pangeran Aryo Condronegoro IV, sosok cerdas yang diangkat menjadi bupati di usia 25 tahun. Kartini bersekolah di European Leisure School atau ELS. Namun, Kartini hanya bisa memperoleh pendidikan hingga berusia 12 tahun. Karena menurut tradisi Jawa, anak perempuan harus tinggal di rumah sejak usia 12 tahun hingga menikah. Meski demikian, Kartini tak mau mengurung diri. Ia justru memanfaatkan kesempatan itu dan memilih belajar sendiri. Ia sering membaca dan menulis surat untuk teman korespondensi yang berasal dari Belanda dan temannya Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Kartini juga menuangkan pemikirannya lewat tulisan yang dimuat oleh majalah perempuan di Belanda bernama The Holland Selene. Selama di Pinit, ia membaca buku-buku berbahasa Belanda dan surat kabar serta majalah. Di samping itu, Kartini sambil membuat catatan-catatan. Beberapa kali ia mengirimkan tulisannya dan dimuat di The Holland Selene. Terkadang Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Surat Kartini ditulis sejak 25 Mei 1899 sampai 7 September 1904. Sempat terjadi surat menyurat antara Kartini dan Mr. J.H. Abendanon untuk pengajuan beasiswa di negeri Belanda. Tetapi semua itu tidak pernah terjadi, dikarenakan Kartini harus menikah pada 12 November 1903 dengan Raden Adipati Djoyodiningrat yang sudah pernah menikah 3 kali. R.A. Kartini memiliki suami yang selalu mendukung cita-citanya untuk memperjuangkan pendidikan dan martabat kaum perempuan. Dari situlah Kartini mulai memperjuangkan untuk didirikannya sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Pendirian sekolah wanita tersebut berlanjut di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan juga Cirebon. Sekolah Kartini didirikan oleh Yayasan Kartini. Yayasan Kartini sendiri didirikan oleh keluarga Van der Venter dan tokoh politik etis. R.A. Kartini wafat 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya bernama R.M. Susalim pada 13 September 1904. Saat itu usia Kartini masih relatif muda, yakni di usia 25 tahun.
Setelah R.A. Kartini wafat, Aben Danon mengumpulkan surat-surat yang dikirimkan Kartini. Kemudian pada 1911 terbit buku pertama dan diberi judul Door Duisternis tot Licht, dari kegelapan menuju cahaya. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku tersebut dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Di tahun 1938 keluarlah Habis Gelap Terbitlah Terang, versi Armijn Pan, seorang sastrawan pujangga baru. R.A. Kartini merupakan salah satu pahlawan kemerdekaan nasional. Seperti lagunya, Ibu Kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Peringatan Hari Kartini sendiri berawal dari adanya keputusan Presiden RI nomor 108 tahun 1964 pada 2 Mei 1964. Ada beberapa inspirasi semangat Ibu Kartini yang bisa dijadikan teladan bagi wanita Indonesia saat ini, yaitu kesetaraan gender, pantang menyerah, perempuan mandiri, tidak mengeluh, memiliki keterampilan, dan sederhana. Nah, itu tadi adalah biografi dari R.A. Kartini, yang merupakan pahlawan emansipasi wanita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.